Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Ulangan 8 ayat 18, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudaraku yang terkasih, hidup berkelimpahan bagi orang percaya bukanlah hal yang luar biasa. Artinya, sebagai umat Tuhan, memang sudah seharusnya hidup dalam kelimpahan, bukan kekurangan. Hal ini memang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam firman Allah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Tetapi banyak orang Kristen salah tafsir arti kelimpahan ini. Mereka berpikir bahwa hidup berkelimpahan itu semata-mata hanya berbicara tentang uang, semata-mata hanya berbicara tentang kekayaan materi, seperti pemikiran orang-orang dalam dunia pada umumnya. Saudaraku, penafsiran yang demikian ini perlu kita luruskan, sebab maksud kelimpahan yang sesungguhnya adalah sebuah kesanggupan, adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dan bagaimana seseorang dapat memberi pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitarnya karena ia berlimpah akan karakter Kristus yang ada dalam hidup dia, berlimpah akan hikmat dari Allah, dan berlimpah dalam segala kebijaksanaan, punya integritas yang baik, dan itu mempengaruhi banyak orang. Inilah maksud dari Tuhan memberi kelimpahan kepada Abraham dalam Kejadian 22 ayat 16 hingga ayat 18, yaitu supaya Abraham tidak hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, jika ada orang yang hidupnya berkelimpahan tapi tidak mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain, atau tidak memberi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitarnya, justru jadi batu sandungan melalui perkataannya, melalui perbuatannya, apakah kehidupan orang tersebut layak disebut berkelimpahan dalam pandangan mata Tuhan? Firman Tuhan yang saya bacakan di awal menegaskan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan supaya kita dapat menggenapi perjanjian berkat Allah kepada Abraham ini. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana sikap kita terhadap perjanjian berkat Tuhan ini? Apakah kita tunggu berkat itu atau bertindak sesuai dengan perintah Tuhan? Yosua 1 ayat 8 isinya adalah salah satu perintah Tuhan untuk bertindak supaya kita berhasil. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang terkasih, ingatlah, bertindaklah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka janji berkat Allah pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, maka kami memperoleh berkat itu. Kelimpahan bukan kami peroleh dari apa yang kami miliki atau kesanggupan yang kami punya, tetapi semua karena anugerah Tuhan, karena rancangan yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Sebagai orang percaya, maka janji Tuhan itu pasti tergenapi kepada setiap orang yang tidak bimbang hatinya. Hari ini Tuhan, biarlah janji Tuhan dalam firman Tuhan tergenapi dalam setiap pendengar Breath of Life Audio. Hidup setiap pendengar Breath of Life Audio dilimpahkan anugerah dan berkat Tuhan. Ini bukan hanya berbicara tentang materi, bukan berbicara tentang
uang saja, tapi ini berbicara tentang hidup yang berdampak bagi orang lain, memiliki karakter Kristus, memiliki integritas, artinya perkataan dan perbuatannya sama. Bukan hanya pandai dan fasih berbicara, tetapi hidup sehari-hari mencerminkan Kristus yang ada di dalamnya. Bukan hanya di hadapan orang lain, tetapi dalam rumah tangga pun kami dapat mempertanggungjawabkan bahwa hidup kami benar, anak cucu kami sungguh-sungguh berdampak, hidupnya jadi berkat bagi orang lain karena memiliki orang tua, memiliki ahli keluarga, atau memiliki anggota keluarga yang cinta akan Tuhan. Bapa, kemampuan, kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukan perintah Tuhan, dan kami datang pada Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Kami perlu Engkau, kami perlu campur tangan Tuhan dalam melakukan firman Allah dalam hidup kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.